Tema khotbah kita pada minggu ini adalah tantangan pemimpin di akhir zaman. Sekali lagi baca bersama saya supaya saudara aktif 2-3. Tantangan pemimpin di akhir zaman. Ini khotbah seri tentang pemimpin sejati ya, yang bulan ini kita bicara soal kepemimpinan. Setiap saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang yang pemimpin di hadapan Dia. Nah, tantangannya apa sekarang kalau di akhir zaman ini? Ada banyak tantangan-tantangan di akhir zaman ini yang perlu saudara ketahui, bahwa hal-hal yang tersembunyi dan setan tidak mau terang-terangan di akhir zaman ini. Selalu ada hal yang tersembunyi, maka hal tersembunyi itu saudara harus ketahui. Hanya orang yang percaya sama Tuhan Yesus yang bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi tersebut, karena tantangan-tantangan itu sifatnya adalah roh. Sifatnya adalah nggak bisa setelah dilihat oleh mata, kasat mata. Kita ada COVID-19 saja yang nggak ada, bisa kita lihat saja kita keok luar biasa, ekonomi hancur luar biasa kan. Apalagi tantangan-tantangan di akhir zaman adalah hal-hal yang membuat diri kita seolah-olah kita rohani padahal kita nggak rohani. Itu tersembunyi namanya. Seolah-olah saudara jadi orang yang aktif padahal saudara nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tantangan ini di akhir zaman ada banyak sekali, maka perhatikan baik-baik supaya saudara tidak kena masuk di dalam tantangan-tantangan ini. Makanya saya bilang sama saudara, ini khotbah yang harus saudara renungkan baik-baik dan jangan sampai kita tergilas oleh tantangan tersebut, tetapi kita bisa memenangkan pertandingan-pertandingan yang disediakan oleh kita. Oke ya, saudara siap? Oke, mari kita lihat apa tantangan yang pertama yang penting buat saudara pahami. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Saudara kepemimpin, kalau saudara tidak tahu teknologi, saudara pasti tidak mungkin jadi pemimpin yang handal, yang baik, yang efektif. Teknologi itu penting, dan seorang pemimpin harus mempelajari perkembangan teknologi juga. Kalau tidak, saudara nggak mungkin bisa efektif, saudara kalah. Contohnya saja, saudara, kalau saudara jualan, dulu jualan di pasar itu hanya catatan-catatan orang-orang pasar yang ibu-ibu, penjual-penjual beras, penjual obat, penjual apapun itu hanya catatan pakai buku biru dicatat orek-orekan, yang tahu bisa baca ya dia sendiri, coret begitu ya. Di buku semuanya, bahkan uang itu sumpel-sumpelkan di mana-mana kan. Ya pernah ngalami ya, anak-anak yang umur saya pasti ngalami itu. Ya kan? Mereka nggak karu-karuan, nggak ada teknologi, tapi tetap kaya dia. Pada zaman itu kaya. Di kampung saya jualan beras juga begitu. Bahkan uang-uang receh-receh dan sebagainya itu banyak sekali dimasukkan di, pokoknya ya hal-hal tersembunyi lah. Dimasukkan di situ. Ya kan? Dan itu luar biasa sekali, pada saat itu belum ada corona. Coba kalau ada corona, jijik kan? Ya kan? Kamu ada kembalian begitu kan? Wah, itu baunya minta ampun. Tapi tetap aja pada saat itu tetap ada hal yang baik. Orang-orang pada saat itu nggak masalah. Karena apa? Zamannya. Itu baru zaman saya, belum zaman bapak-bapak kita kan. Tambah kuno lagi itu. Ya kan, tambah kuno lagi. Tetapi bertumbuh, berkembang. Sekarang sudah pakai, itu seperti ditata dengan rapi. Pakai internet, pakai komputer. Gitu ya. Ada mesin kasirnya. Sudah ada jualannya, sudah ada nama-namanya, kategori-kategorinya sudah ada. Udah pokoknya teknologi. Kalau saudara tidak bisa memanage itu semuanya, saudara akan kehilangan momen. Maka saudara akan ketinggalan jauh. Maka kenapa perkembangan teknologi ini menjadi tantangan bagi kekristenan? Kristen harus mempunyai wawasan yang luas juga. Karena Kristen adalah yang diurapi Tuhan. Ketika yang diurapi Tuhan, kamu harus ngerti teknologi itu dari siapa. Nah, mari kita teliti saat ini. Apakah penumpang gelap ada di teknologi itu? Itu tantangannya buat kita. Saya akan banyak berkata tentang ini karena setiap saudara harus ngerti bahwa ini akhir zaman. Sekali lagi, pemimpin di akhir zaman ya. Saudara di akhir ini adalah di mana setiap saudara mempunyai pengertian yang dalam mengenai firman Tuhan yang akan saya bagikan buat saudara. Mari baca Alkitab kita, Galati 2, ayat yang ke-9. Yang bisa baca bersama saya, 2-3. Lalu, menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta apa?
Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang apa hubungannya sama teknologi, saudara? Sejak dunia diciptakan, Tuhan sudah memberikan yang namanya pohon kehidupan sama pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan manusia, akhirnya ketika dia makan, Adam dan Hawa makan itu, maka yang terjadi adalah ada pengetahuan, benar nggak? Pengetahuannya mulai terbuka, pengetahuan tentang Tuhan, dia menjadi merasa malu dan sebagainya karena dosa. Karena Tuhan bilang jangan makan, tapi dia makan. Nah, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka bertumbuh terus sampai detik ini, maka perkembangan pengetahuan itu ada. Tetapi jangan lupa, siapa itu yang nunggangi? Ada yang namanya setan. Karena di situ pada saat itu ular ngapain? Kalau kamu makan pohon ini, maka kamu akan sama seperti dia. Kamu akan melihat dia, kamu hanya dibohongi sama Tuhan, maka makan ini. Apa yang terjadi? Saat itu mulai pengetahuan mengerti tentang yang baik dan jahat. Dan pengetahuan ini bertumbuh berkembang, akhirnya jadi yang namanya teknologi, singkat cerita. Teknologi ini terus bertumbuh berkembang karena pengetahuan manusia luar biasa. Ada orang-orang Yahudi yang tersebar di Jerman, di Amerika, di mana aja mereka pinter, luar biasa. Bahkan ada namanya Ray Kurzweil. Pernah tahu Kurzweil ya? Merek ini. Kurzweil, ya, ini namanya Ray Kurzweil. Itu yang menciptakan itu luar biasa, canggih, minta ampun. Nanti saudara, dengar baik-baik nih, akhir zaman, tantangannya nih. Sekarang kan ada YouTube nih, khotbah di mana-mana sudah ada. Apapun kamu milih menu-menu di YouTube bisa, mau khotbahnya Endit ada, khotbahnya Joko ada, walaupun singkat-singkat ada. Sebut aja Google itu ya, kamu sebut namamu mesti ada itu. Begitu banyak identitas dan saudara, kalau Google ngamuk, identitas saudara bisa dipakai dengan segala sesuatunya, kacau di dunia. Bisa nangkap ya? Dan nanti ada yang namanya Ray Kurzweil itu sudah menciptakan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Teknologi yang semakin canggih di situ. Apa namanya? Ini ada kacamata yang VR ya. Nah, kemudian itu bisa menu-menunya rohani ada itu. Saudara nggak usah pergi ke gereja udah. Udah nggak tinggal pencet tombol klik, mau khotbahnya siapa klik, nyanyi-nyanyi juga, tepuk tangan sini, mata yang saudara udah lihat kemana-mana, mau ke WC nongkrong, udah lihat situ, mau kemana itu bisa, enak sekali, nggak usah ada di sini, ngapain di sini? Dan jangan lupa loh, setan ada di sana, teknologi luar biasa, bisa pakai segala sesuatunya, tapi yang disebut dengan persekutuan, enggak ada. Namanya persekutuan orang beriman sudah enggak ada lagi, persekutuan dia dengan jejet-jejet masing-masing. Dan nanti manusia itu semakin individual. Semakin orang semakin individual. Dan saudara kalau jadi pemimpin, orang jadi individual seperti apa kira-kira? Dan tantangannya semakin berat. Saudara yang mau jadi apapun di hidup saudara, tantangannya semakin berat. Kalau saudara nggak ngerti ini, kenapa? Sejak dari semulanya firman Tuhan sudah berkata dengan kejadian. Pasal yang kedua tadi dikatakan bahwa pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bertumbuh terus bertumbuh di dalam diri manusia. Maka pengetahuan semakin dahsyat. Saudara kalau lihat negara Cina, majunya minta ampun sekarang mau mengalahkan Amerika, bukan adidaya dengan dahsyat Cina ini. Ekonominya udah merambah kemana-mana. Tidak ada yang tidak made in Cina, tidak ada. Semuanya made in, manusianya aja made in Cina banyak. Iya kan? Loh iya, di mana-mana mau apa, produk apa udah. Mau komputer, produknya Cina banyak. Mau produk mobil, semuanya wah luar biasa dan murah-murah dibanding dengan produk-produk yang lain. Murah sekali. Kamu lihat di Daiso itu, murah-murah 1.000 udah dapat semuanya. Berarti teknologi dahsyat luar biasa bukan? Mau apa? Mau iPad kamu pengen yang Samsung yang mahal-mahal. Ada yang namanya tiruannya made in China bukan? Murah. Murah. Dulu ada yang namanya sepeda motor di Indonesia terkenal itu. Made in China itu. Ya jangan sebut merek gitu. Nah, sudah ada di situ, apa yang terjadi? Orang pada beli pada saat itu, hampir mirip dengan Honda. Merek lagi kan ini. Sehingga maksud saya luar biasa banget, bukan? Perkembangan pertumbuhan dahsyat. Nanti akan muncul di situ, tapi jangan lupa. Saudara, penduduk China itu paling besar di seluruh dunia. Berapa miliar ya sekarang ya? Kalau saudara lihat penduduk China, besar. Besar sekali.
Bahkan di seluruh negara ada bahkan. Wow. Banyak ada. Oh, di Glodok banyak itu. Ya kan? Coba kita pikir itu. Apa maksud saya? Maksud saya adalah begini, saudara. Bahwa perkembangan luar biasa Tuhan pakai negara yang maju itu, tetapi setan tunggangi semuanya dengan teknologi yang ada. Mari kita lihat yang pertama, perkembangan zaman itu seperti apa. Nah, perkembangan zaman di sini kalau saudara lihat semuanya, yang pertama adalah setiap manusia bisa mengakses dengan cepat segala informasi yang dibutuhkan. Sekarang pendeta nggak bisa bohong. Hamba-hamba Tuhan yang pengen jadi pendeta, jemaat-jemaat, orang-orang itu tinggal googling aja, pendeta mau bohong apa sekarang. Tentang data-data tinggal googling, keliru tuh pendeta. Apaan tuh? Pindah, pakai yang kacamata tadi, yang VR tadi, beres kah? Ini bagus ini. Ya kan? Nah, cepat sekali, orang pada seperti itu, dan semakin hari, semakin teknologi, semakin maju banget. Banyak bisa mengakses tentunya orang-orang yang suka ya. Kalau saudara-saudara kan asal terima. Jadi kalau saudara pengen mengakses apapun itu, benar atau enggak, salah atau enggak, googling aja, YouTube banyak, yang mana yang tinggal pilih saja. Dan hati-hati, maka pemimpin zaman sekarang harus hati-hati. Dulu enggak. Dulu yang punya konkordansi, kalau sudah tahu konkordansi ya, buku Alkitab itu yang konkordansi itu, tentang rangkuman-rangkuman firman Tuhan itu, sakti sekali, karena tidak sembarang orang tahu. Jemaat bisa, pokoknya, wah pinter sekali nih hamba Tuhan nih, karena semua dihubungkan dengan cepat itu. Sekarang, saudara tinggal klik handphone saudara, tahu semua itu konkordansi itu apa. Tentunya yang pinter ya, teknologi, enggak yang pang-pang juga sama. Handphonenya bagus, sejutaan lebih, tapi ya nggak ada apa-apanya. Itu juga nggak ngerti teknologi namanya. Ya kan rugi, maka kasihkan saya aja. Kalau hanya untuk telepon sama SMS, untuk apa? Sama lihat Facebook kan. Harus lebih lagi, saudara gali lagi. Setiap saudara. Saya juga gali, saya nggak mau hanya hanya untuk hal-hal yang biasa-biasa. Enggak. Harus untuk memberkati banyak orang. Itu visinya ke sana, maka nggak bisa sekarang pemimpin nggak belajar, itu nggak bisa. Pemimpin harus belajar. Saudara kan pemimpin, harus belajar. Nggak ada ya pemimpin nggak belajar. Nanti kalau saudara punya anak, anakmu lebih pintar daripada kamu. Serius, anak-anak sekarang lebih canggih-canggih. Dan saudara harus bangga. Tapi kalau saudara hanya, memang anak itu harus lebih pintar daripada bapaknya. Nggak bisa, saudara harus berlomba-lomba juga. Supaya saudara tidak bohongi sama anakmu. Loh iya, anak-anak sekarang bisa membohongi orang tuanya loh. Pintar-pintar mereka. Dan meyakinkan dengan teknologi yang ada. Maka saudara gagal ketika sudah nggak ngerti teknologi. Mumpung kamu di Korea dengan aksesnya cepat. Bahkan banyak yang murah-murah untuk akses internet dibanding dengan di negara plus 62. Coba kita pikir, kenapa? Saya pikir bahwa saudara harus memperhatikan ini. Supaya saudara tahu ya, bahwa setiap saudara harus belajar mumpung kamu di sini. Sebelum kamu pinter, jangan pulang. Harus pinter dulu, baru pulang. Serius, saudara. Pinter dulu. Maksudnya jangan pulang ke rumah Bapak. Gitu loh. Oke ya, jadi saudara harus mengerti tentang hal ini. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah apa? Mau, tidak mau harus mengikuti apa? Perkembangan zaman atau sebuah perubahan. Mau tidak mau kita ini didesak, disikat pemimpin yang tidak mau perubahan pasti akan ditinggalkan, tergilas oleh zaman, itu jelas. Tadi saya katakan kalau saudara mungkin jualan di toko, saudara jualan apa saja kalau nggak pakai teknologi, tergilas. Mau jualan roti, kayak sekarang jualan roti itu ada roti rasa macam-macam, kopi aja kopi rasa macam-macam. Sekarang dulu kan nggak ada kopi, ya kopi pahit. Ya kopi sama susu aja, kopi susu zaman saya kecil kopi susu aja campur aduk-aduk, ampasnya banyak itu enak. Ya kan zaman-zaman itu. Sekarang udah wow semakin canggih. Coffee shop di mana-mana. Dan banyak orang juga duduk-duduk di coffee shop selalu laris saja. Tetapi yang nggak pakai teknologi di pinggir-pinggir jalan ya tukang becak. Ini nggak berbicara soal merendahkan tukang becak, enggak.
Tapi ini bicara soal nggak mau teknologi berjalan di dalam kehidupan mereka. Apa artinya? Sekarang becak-becak saya pakai teknologi, pakai GPS. Loh, kasih tahu Pak. Udah pakai GPS nih sekarang. Sehingga apa maksud saya? Sudah mulai nih. Segala sesuatunya, saudara kan ketinggalan. Saudara kalau di Indonesia sekarang masalah bank-bank itu sudah ada GoPay, ada PayPay, macam-macam itu, saudara. Saya udah nggak ngerti itu. Ya kan praktis sekali di Indonesia. Di sini saudara mungkin belum praktis ya. Di Indonesia tambah praktis itu. Iya, karena di sini memang praktisnya ya berbeda. Di Indonesia sudah mulai praktis dengan duduk dan sebagainya. Transfer semuanya komplit. Coba pikir. Cuman duitnya nggak ada. Transfer. Itu masalahnya. Itu masalah. Tetapi semuanya serba praktis. Nggak usah masak di rumah, praktis kalau yang punya duit. Ya dia tinggal pencet tas. Di sini juga bisa sih. Tapi menu-menunya saudara banyak sekali. Di Indonesia tinggal seperti itu aja. Dan gampang sekali. Murah sekali juga. Semua diantar ke rumah, nggak usah pergi kemana-mana. Enak nongkrong. Mau memutihkan kulit juga gampang sekarang. Yang punya duit ya. Yang punya duit. Sorry, kalau yang nggak punya tetap aja. Setan memakai teknologi untuk kepentingannya, misalnya untuk apa? Penggunaan chip. Oke, yang di perbankan itu. Saya mau kasih tahu buat saudara, saya katakan bahwa chip itu bicara di dalam kitab Wahyu, itu juga dipakai oleh setan untuk apa? Untuk tanda dimasukkan ke dalam tangan kita, tubuh kita, di dahi kita, dan saudara bisa mengerti tanda. Dan saat ini ada banyak perkembangan kemajuan, bahkan vaksin, katanya nih corona, vaksin ditemukan ada yang dimasukkan melalui chip tersebut supaya tidak lagi saudara bisa terkena oleh virus tersebut. Ada perkembangan rumor yang demikian, begitu bagusnya teknologinya, begitu pintarnya orang itu. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, chip bukan berarti setan. Kalau chip ditanam di sini berarti setan memakai itu. Tetapi chip bukan berarti setan. Jadi saudara di bank-bank saudara dulu kan yang namanya perbankan itu ya, hanya setor, ATM itu hanya khusus ya, zaman kita kecil tuh masih belum banyak ya bank-bank swasta seperti zaman sekarang. Dan saudara pertumbuhannya bertumbuh terus, ada yang Visa, ada yang macam-macam, punya global. Sekarang bertumbuh pesat itu. Dan banyak kartu-kartu tadi. Karena kartu-kartu banyak tadi, sekarang saudara masuk ada kartu parkir. Harus ada kartunya. Harus ada kartu lagi untuk makan. Di restoran apa, ada kartunya saudara. Supaya saudara kemudian belum ini kartu anggota gereja. Gereja juga nggak mau kalah kan, pakai kartu. Sehingga saudara nggak bisa masuk kalau nggak pakai kartu itu, anggota gereja. Ada yang seperti itu, karena apa? Benar-benar sangat-sangat memakai teknologi, kemudian persembahan itu nggak lagi kantong begini. Itu udah kuno nanti, gereja yang kuno itu. Sudah lewat tinggal pencet ini, kayak GoPay itu tadi ya saya katakan, pencet chat, mau persembahan berapa pun bisa. Atau gesek langsung. Ya, telinga saudara gesekin semua. Saudara bisa. Itu nanti teknologi seperti itu saudara. Saudara nanti kalau masih kuno, kok nggak ada persembahan ini? Kok nggak ada persembahan ini? Masih cari-cari kantong, itu udah kuno, nggak ada teknologi. Nanti, serius, gereja-gereja sudah ada banyak yang seperti itu. Di Jakarta udah ada. Nggak pakai kayak gitu, seolah-olah nggak ada itu. Tapi ternyata gesekan udah ada. Jadi kalau saudara gesek, kelebihan kembaliannya dong, nah begitu. Susah nanti. Setan numpang di situ. Coba suruh bayangkan dulu nih. Iya kan? Dan itu terjadi loh, itu terjadi. Dan apa yang terjadi lagi? Yang terjadi lagi, nanti kan banyak, saudara kan memakai kartu semua, banyak dompet saudara tebel, kartu-kartunya banyak kan? Teknologi sekarang bicara soal apa? Nanti SIM, semuanya kan pakai, ada SIM, ada KTP, ada macam-macam, itu kartunya yang gede. Maka teknologi muncul lagi namanya chip tadi, seluruhnya dimasukkan di chip.
KTP ya di chip itu, SIM di chip itu, kartu makan di situ, parkir di situ, semua data-data kamu ada di situ. Dan itu menjadikan rencana setan terjadi. Apa itu? Semuanya global. Setan tahu identitas saudara. Nanti kan jadi satu, one religion. Mas tahu ya? Akhir zaman ada one religion. Nanti ada satu agama. We are the world, we are the children. Lagu-lagu kayak kita sama-sama jadi satu. Semua jadi satu, pengennya jadi satu. Bagus nggak? Bagus. Namun dengan demikian itu dipakai untuk kuasa kegelapan setan untuk menyatakan firman Tuhan bahwa akhir zaman terjadi melalui lambang-lambang seperti itu. Dan gereja-gereja mulai terkecoh, tertidur, dan sepertinya seolah-olah rohani pada disikat habis sama setan. Kalau saudara nggak ngerti perkembangan tersebut. Maka chip tadi sudah dimasukkan ke dalam tubuh saudara, semuanya enak. Kemana-mana tinggal tit gitu aja, udah selesai. Masuk bank juga seperti itu, nggak perlu lagi pakai bawa-bawa buku, bawa paspor. Dan kan ada juga negara yang paspornya paspor chip, tanpa ada paspor buku. Tinggal saudara nggak bisa masuk ke negara itu tanpa itu. Ada terjadi suatu ketika kali kelak. Bayangkan itu teknologi. Mending nggak usah kemana-mana kan, di kampung aja udah. Yang penting rapture masuk surga Pak. Nyangkol aja. Karena memang terjadi, akan terjadi. Nanti sudah nggak ada lagi cangkul-cangkulan, udah ada traktor, ada macam-macam, ada tiba-tiba ada robot nyangkul sendiri. Siapa tahu kan? Siapa tahu? Kalau belum rapture loh. Siapa tahu? Karena ada yang kayak yang rekrut Joel tadi, ada menciptakan hal demikian yang luar biasa sekali, yang tanpa kita pikirkan setan masuk di situ, menggampangkan segala sesuatunya. Bahkan ada yang suami istri, istrinya meninggal, istrinya dijadikan komputer. Jadi istrinya ketika dia natap gitu, kayak istrinya masih hidup di komputer itu. Bicaranya juga sama seperti istrinya, semua dimasukkan di situ. Sehingga ketika istrinya sudah meninggal gitu ya, dia nggak kesepian, maka dia dengan komputer itu. Wow. Dia lupa siapa Tuhan itu siapa. Dan nanti tantangannya begitu berat. Gereja tantangannya juga begitu berat. Jangan dipikir gereja begini, ini ada COVID aja gereja udah begini kan. Ya kadang-kadang seneng ke gereja, kadang-kadang enggak. Udahlah, ada yang mending nggak usah bersekutu di gedung gereja. Di rumah juga nggak apa-apa, toh kemarin Tuhan nggak masalah kok ketika kita nggak ke gereja. Kita di rumah juga nggak masalah. Setan sudah menanamkan hal demikian, di mana-mana sudah seperti itu. Nyatanya kemarin COVID kan kita online, nggak boleh offline. Masa kemarin boleh, sekarang nggak boleh sih? Nah, mulai mikir. Berarti kalau nggak ke gereja, nggak masalah dong. Mau kemarin aja nggak masalah, lewat internet dong. Tinggal klik, ngengkang-ngengkang, nggak usah mandi, nggak usah pakai parfum, nggak usah ngapa-ngapain. Ngapain? Setan mulai masuk bukan? Gimana kamu cara memimpin orang-orang seperti itu? Ini tantangan. Maka dengarkan baik-baik. Tantangan ini harus semakin maju. Orang menjadi lebih enak dan tidak tahu kalau sedang dibuai sama teknologi tersebut. Nah, canggih apalagi saudara yang kegilaan sama nge-game. Game-nya tambah banyak lagi. Maka jangan gila dengan game. Game itu sangat-sangat merusak handphone saudara. Ya merusak otak juga gitu loh. Serius. Ngapain sih nge-game juga? Enggak, nge-game juga nggak mati kok. Ngapain sih kok aku mempertahankan? Apa-apa Pak. Apa-apa. Nah, untuk ngapain sih? Gitu loh. Kok dipertahankan berarti terikat kan? Nggak usah lah. Nggak usah kita debat-debat. Kalau nggak usah aja. Dulu ketika saudara nggak punya apa-apa juga hidup kok. Ya kan? Sekarang saudara pakai HP aja udah kemana-mana HP. Manusia sudah dijadikan HP. Lebih suka ngobrol sama HP dibanding dengan manusia di depannya. Ya kan? Apatis kan nanti. Jadi orang jadi nggak care kan nanti. Nanti akan ada di situ. Sudah bisa mengerti itu maksud saya. Mari kita lihat yang kedua. Tantangan yang kedua bicara soal apa? 2, 3. Manusia itu sibuk nanti. Sibuk. Saudara aja kan sudah sok toh sibuknya. Kenapa? Udah nggak ada waktu. Mau ke bersekutu ya kita bersekutu ke gereja, nggak ada waktu.
Semakin lama itu semakin sibuk nanti manusia. Maka apa? Teknologi tadi bertumbuh luar biasa supaya dia lebih enak. Nggak usah pergi kemana-mana, tinggal pencet nanti semuanya. Segala sesuatu tinggal pencet, tiba di situ. Bahkan diciptakan kayak yang Rekuswell tadi, saudara, saya pakai hologram ya. Pakai nanti diciptakan hologram, tahu kan? Nanti bisa ke kamar kamu masing-masing, saya itu bisa ke kamar kamu nanti. Tinggal pencet, saya khotbah apa, klik. Seolah-olah saya itu ada di mengkhotbahi kamu di kamar kamu, tinggal klik, nggak usah pergi gereja itu nanti. Udah diketemukan itu. Lihat aja di YouTube, perkembangannya banyak gitu. Maka kalau saudara nggak pernah lihatnya cuma hal yang sepele, saudara nggak ngerti perkembangan teknologi seperti ini. Jadi nanti saya dibuatkan hologram, kemudian saya bisa khotbah dimanapun kamu mau di base, ada itu. Saya ada di situ. Hati-hati ya. Coba pikir itu. Dan ganti itu nanti ganti, kalau saudara nggak suka dengan saya ganti aja Scooby-Doo di situ. Coba pikir. Wow, dan karena kesibukan manusia ini tantangan. Coba pemimpin Kristen hari ini, hamba Tuhan, pendeta, misionaris, apapun itu. Ketika saudara, orang-orang di semuanya sibuk, kamu mau apa sekarang? Mau mikir apa? Itu tantangan berat buat kita di akhir zaman ini. Coba kita lihat Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-14 ayat 18. Dikatakan apa? Sampai ke 20 ya. Yang seneng firman Tuhan baca 2-3. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi menolongnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat. Nah nanti begini ini bla 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 ngomong itu ininya. Ya. Coba. Nanti manusia tuh pokoknya minta dimaafkan, mianeo. Jadi sudah nggak ada waktu lagi. Aku baru kawin. Aku baru membeli 5 pasang. Ya kan? Harus menjajal-jajal dulu. Manusia sibuk banget seperti ini. Aku minta dimaafkan. Orang ini masuk surga enggak sih? Enggak. Hei, enggak. Enggak. Walaupun kamu Kristen, enggak. Alkitab berkata enggak masuk surga nih. Marah nih Tuhan. Tempatku harus penuh. Bawa itu orang-orang yang timpang, bawa orang-orang yang buta. Masukkan ke tempat ini. Orang-orang itu diundang malah enggak mau. Saudara semua diundang. Puji Tuhan kamu mau di tempat ini. Dan ini penting. Kalau masih bla 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 bla. Wow. Dulu ada yang namanya lagunya God Bless bla bla bla. Jadi udah ngomongnya alasan aja. Alasannya banyak. Sekarang apa sih yang nggak ada alasannya? Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama. Jadi kecenderungan manusia di akhir zaman itu yang pertama adalah tidak care. Jelas tidak ada apa namanya kepedulian satu lainnya. Karena apa? Hidupnya adalah sibuk semua. Aku aja sibuk kok. Nggak care, udah lupa temennya, udah lupa siapa itu. Yang penting yang kau kasihi, dia yang kau carry. Ya kan? Yang tidak kau kasihi, yang biasa-biasa saja, ya biasa aja udah. Dingin, kasihnya jadi dingin, kata Alkitab. Akhir zaman kan begitu kan? Udah cuek-cuek aja. Toh nggak usah hubung-hubungan dengan teman-teman juga masalah sih. Yang penting kesenanganku dipenuhkan oleh yang aku sayangi. Dan zaman ini sudah mulai tumbuh begitu bukan? Hanya yang disayangi aja yang sehari bisa 3 kali, 4 kali nelpon hubungan. Ya kan? Menghabiskan macam-macam dan senang, hai-hai terus. Hidupnya kayak bahagia begitu. Bahagia itu sederhana, ketika nelpon 3-4 kali. Ada yang begitu. Dan hanya di situ aja, padahal kita harus care pada semua orang bukan? Karena hidup saudara adalah untuk memenangkan banyak jiwa. Tapi karena kesibukan tadi, akhirnya kita nggak care. Yang berikutnya adalah sibuk dengan apa? Urusannya sendiri selalu punya apa? Alasan untuk tidak menanggapi panggilannya. Tapi tadi ada dipanggil, ayo bersekutu, ayo masuk ke gereja, ayo masuk di dalam bahtera zamannya Nuh ya. Ayo masuk kita di dalam Zoom meeting.
Sampai detik ini aja ada nggak ngerti Zoom itu apa loh. Ada kan jemaat di sini? Gimana sih? Ada ya yang gitu. Saya kadang-kadang aneh, Korea kok. Ya kan ada kemarin yang bertanya-tanya kan, gimana sih Zoom itu masuknya kok nggak bisa-bisa saya. Loh. Udah hampir setahun loh Zoom itu udah banyak, udah lama sebenarnya. Tapi boomingnya kan hampir setahun. Masuk kita beku sih katanya. Ayo masuk, kalau punya waktu Selasa ada doa, Rabu ada komsel. Jangan enggak, capek-capeknya saudara itu lebih capek Tuhan mengampuni kamu loh. Gitu loh. Ayo mau membantah apa coba? Kamu bantah saya kamu. Nggak ngerasain Pak kalau kerja. Hei, coba kamu pikir. Dan itu untuk siapa sih itu? Ya untuk kita kan, bukan untuk siapa-siapa kan. Masa untuk keuntungan siapa coba? Wong di Zoom itu nggak ada persembahan, mau apa coba? Mau keuntungan saya? Kan enggak kan? Coba di Zoom itu ada persembahan, gesek, tinggal matanya kedip, tiba-tiba keluar uang gitu. Udah lagi kan? Enggak ada apa-apa kok. Justru kalian meninggikan nama Tuhan kok. Ya kok enggak? Coba kita pikir sekarang. Dan ini tadi dikatakan aku baru beli, aku baru nikah, aku baru macam-macam. Alasan semua ada alasannya, apapun ada alasan coba. Pak Panjaitan kenapa kemarin nggak berdoa? Alasan ini banyak. Mesti banyak itu. Misalnya. Lagi misalnya Pak Tri bagaimana kemarin? Gitu. Ya mesti banyak, pasti ada aja alasannya. Semua termasuk saya. Ini bukannya dia, semua banyak. Pasti ada alasannya. Alasan itu tiba-tiba tercipta sendiri gitu loh. Tiba-tiba tercipta dan setan memang teknologinya luar biasa di otak itu. Langsung aja, mesti ngomong begini tuh nggak usah dipikir, set gitu. Kan begini. Tapi nggak disadari bahwa itu sebenarnya dosa. Nggak disadari, karena udah terlalu banyak kita melakukan demikian. Dan ini yang harus kita sikat habis, tantangannya ini yang harus kita habisi itu. Nggak boleh seperti itu. Alasannya adalah untuk Tuhan semuanya. Kalau kita memang tidak bisa, ya sudah, bilang aja tidak bisa, minta mohon, dimaafkan seperti tadi. Setelah itu nggak masuk surga. Kalau begitu terus. Ini kalau catatannya kalau begitu terus ya. Kalau nggak begitu terus ya enggak dong, dimaafkan sama Tuhan. Kan di dalam Tuhan nggak ada penghukuman katanya. Ya kan? Jadi enak sekali. Jadi teman-teman, mau saya akan buat saudara, jangan alasan setiap kali kita nggak bisa, alasan panjang terus. Hati-hati, setan sedang membuai kita. Yang berikutnya adalah menggunakan waktu untuk hidupnya atau tidak ada waktu untuk Tuhan. Sehingga maksud saya adalah waktunya hanya untuk saya, untuk kita-kita, karena sibuk tadi. Nggak ada waktu untuk Tuhan. Jadi nanti nggak ada lagi waktu untuk bersekutu. Tadi sudah saya katakan, udah di kamar sendiri waktunya, mungkin saudara kerja nanti tiba-tiba bisa sampai jam 12 malam, sampai jam, wah udah ngantuk-ngantuk, tinggal setel yang tadi kayak hologram tadi juga bisa, setel apapun juga, sambil tidur gitu. Wah udah kayak rohani, sudah tahu semua saya khotbahnya. Gampang udah beres. Seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah nggak ada waktu sebenarnya untuk Tuhan. Nggak ada hubungan kita dengan Tuhan. Hubungannya ya dengan untuk manusia itu hidupnya dirinya sendiri-sendiri terus. Dan hasilnya adalah kenikmatan diri kita sendiri. Dan saya mau katakan buat saudara, nggak salah kamu itu nikmat, tapi jangan fokusmu untuk hidupmu, tapi hidupmu adalah untuk Tuhan. Siapa di antara saudara nggak mau nikmat? Setiap kita mau nikmat, namun biarlah nikmat itu karena Tuhan memberikannya atas setiap kita. Dan pemimpin zaman sekarang, setiap saudara punya tantangan yang berat, karena orang sudah berkata, nggak ada waktu Pak, nggak ada waktu. Nanti kalau kita hari Selasa mau doa, nggak ada waktu. Hari Rabu, nggak ada waktu. Hari Kamis, waduh nggak ada waktu Pak. Hari ke Jumat, apalagi Pak, Jumat baru begini Pak. Hari Sabtu, waduh Pak, hari Sabtu itu pribadi keluarga Pak. Hari Minggu, apalagi Pak Minggu. Sudah habis waktunya. Bayangkan itu. Tantangan itu. Tantangan. Nanti kamu kalau punya anak-anakmu berarti kan kamu yang belum punya anak hari ini kan besok kamu punya anak kan sudah zamannya modern lagi kan. Anak-anakmu udah mulai sibuk nanti. Nggak ada waktu untuk makan bersama, kamu akan pusing gitu nanti. Serius. Ada anak yang masih kecil begini bisa digandeng, dirangkul-rangkul masih oke. Nanti udah gede sedikit dia nggak mau digandeng. Udah malu dia sama bapaknya. Ada yang begitu. Ini kesaksian teman-teman saya ada.
Udah malu bapaknya, udah digandeng, enggak anak kecil lagi. Ada yang begitu. Padahal udah kecil itu sayang enak, masih oke-oke itu. Tadi udah gede sedikit, udah digandeng itu udah nggak mau. Jalan bareng itu udah malu. Udah bapak duluan aja. Gitu. Ya kan? Hati-hati loh. Jadi maksud saya adalah nanti saudara akan ngalami begitu. Itu perih hatinya. Ya kalau begitu, itu sakit. Apalagi yang belum punya ini loh, ini kan nanti kan semakin hari semakin tinggi kan, teknologinya semakin berat kan. Kalau yang sudah punya begini kan sudah saya persiapkan, pengetahuan saya persiapkan, saya didik dengan bagus. Tapi banyak yang seperti itu, malu dia dengan teman-temannya juga. Bapakmu kok tua sih? Bayangkan itu. Kalau udah sampai begitu, wow. Apalagi kok temennya bapakmu kok jelek-jelek tuh. Nah, ya. Apalagi gitu. Jadi bapaknya pinter ya, nggak mau kalah. Coba kita pikir gitu. Nanti sudah, wah udah. Setan masuk ke situ. Tantangan loh ini. Ini khotbah loh ya. Supaya kamu nangkep di sini nih. Nangkep di sini. Ya, supaya saudara berubah dengan luar biasa. Kenapa? Orang biasanya, coba kamu lihat teman-teman kita, teman-teman yang nggak ngerti pengetahuan firman Tuhan kayak gini, nyantai-nyantai aja, sepertinya hidup-hidup aja. Tapi nanti kalau sudah saatnya, ditet trompet berbunyi, mau apa kita? Mau alasan apa lagi? Tuhan! Mau apa kita? Ya kan? Tapi kita sudah nggak bisa sombong ya, sudah masuk surga, kapok mau kapan? Nggak bisa begitu. Karena di surga udah nggak ada kesombongan kan? Nggak ada, kalau sombongan nanti nggak mungkin bisa tuh surga kan? Ngapok kan baru sekarang ini, kapok kamu. Tapi sana coba melihat hai, kelihatannya pakai, wah udah mobil bagus, ya kan? Sudahlah, makanya kadang-kadang kita mikirnya, duh, pengen. Suatu ketika kali kelak, pasti jerih payah saudara bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Serius, saudara mungkin hari ini mungkin kayak orang diajak sama teman-teman, ngapain lagi ke gereja? Udah di rumah kan zaman-zaman COVID, ngapain? Nggak apa-apa kok. Tuhan nggak marah. Udahlah, nggak marah. Setan udah pakai seperti itu. Mari kita lihat berikutnya. Kemudian dikatakan Alkitab, tingkat persaingannya apa? Tinggi. Orang itu sibuk tingkat persaingannya tinggi nanti. Tinggi, jemaat sama jemaat aja persaingannya tinggi loh nanti. Serius, apa yang dipakai? Jaketnya merek apa? Udah, ganti lagi. Serius, ada banyak persaingannya semakin tinggi. Kalau kamu bisnis, persaingannya semakin tinggi. Orang pinter banyak. S3 itu sudah kemana-mana, di mana-mana sekarang. Dulu S3 itu suatu hal yang, kan S3 dulu kan 3.000 ya. Sekarang kan kalau S3 sama kerupuk kan cuma 2.000. Coba kamu pikir. Nah, itu bertumbuh terus. Iya enggak? Zaman saya dulu itu cuman beberapa orang udah wow, udah doktor ya. Sekarang di mana-mana, saudara. Entah dia lulusan mana nggak ngerti, pokoknya ada DR-nya udah membusungkan dada kan. Di mana-mana, tapi persaingannya semakin ketat, orang pintar semakin banyak. Ngerti semua, ada banyak orang ngerti. Persaingannya lebih tinggi loh, saudara-saudara. Tantanganmu lebih tinggi. Kalau kamu hanya modal-modal begini-begini doang, nggak mungkin bisa. Hidup tuh kasih karunia kok. Maka harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Orang yang punya duit miliaran tuh banyak atau sedikit? Banyak. Kalau kamu katakanlah punya uang 1 miliar aja mungkin. Itu banyak. Jangan pikir, wah 1 miliar udah beres. Saudara udah oke-oke. Jangan dipikir tetangga-tetanggamu itu punya 2 miliar. Gak kemana-mana punya 3 miliar. Bahkan ada yang kota-kota besar tuh bermiliar-miliar tuh. Mau apa kita? Persaingannya gede. Apalagi yang modalnya cuma 50.000. Tanpa Tuhan, gak jadi apa-apa. Tapi kalau dengan Tuhan, 2-3 ekor Roma roti, itu luar biasa. 2-3
Waduh, ikan 5 roti. Ya kan? Yang ketiga, tantangan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jenis penyakit dan populasi manusia itu meningkat. Tantangan loh ini, jenis penyakit. Apa ada Corona 19? Pak sudah ketemukan dulu-dulunya Pak, tapi dimunculkannya belum. Dan goncang jenis penyakitnya semakin banyak sekarang. Ada nama-namanya itu saya udah nggak ngerti nama penyakit-penyakitnya itu gede banyak sekali. Dulu tuh penyakit itu ya misalnya muntaber, kemudian gudik, kemudian panu gitu ya. Ya di zaman kita kan zaman kecil itu masih gudik-gudikan kan banyak ya. Sekarang sudah ada gudik itu sudah jarang sekali. Saya lihat anak-anak itu gudik sudah jarang. Tahu ya gudik ya? Ya pokoknya googling aja kalau nggak tahu, googling sendiri. Itu penyakit-penyakit yang pokoknya banyak gitu. Sekarang udah bersih-bersih. Tetapi virusnya nggak kelihatan banyak banget. Minta ampun banyaknya penyakit-penyakit itu. Dan ngeri-ngeri. Akhir zaman tantangannya banyak. Penyakit-penyakit yang belum diketahui obatnya. Saudara mungkin hari ini sehat, tiba-tiba besok saya diizinkan sama Tuhan, kolaps, bisa jadi. Ya kan? Orang tenang-tenang, tenar-tenar, seorang artis tenang-tenar, tiba-tiba kena kanker, COVID. Ada yang langsung meninggal. Wow. Baru hai, ketawa-ketawa, langsung jatuh. Wah, orangnya ganteng, gagah, perkasa, olahraga, nge-gym, toh mati juga. Ya kan, mending ya nggak nge-gym. Ya kan, mau enak-enak, nyantai-nyantai aja, ngapain berat-berat mikul-mikul begini, toh mati juga. Nah ini pikiran kuno kayak gini. Ya kan, banyak jenis penyakitnya. Ya kan, zaman saya kecil dulu ya yang panu, kadas, kudis, kurap, gudik tadi, muntaber, macam-macam. Sekarang udah, wow, kankernya aja kanker macam-macam, ngeri-ngeri. Kanker bibir aja ada sekarang. Ya kan, diketemukan yang suka cium-ciuman itu, waktu di itu Amerika, bibirnya langsung kanker gitu. Maka hati-hati jangan macam-macam. Apalagi nyimpun HP. Gimana ini? HP kok digituin? Itu virus. Jadi biasa aja lah, biasa. Ngapain sih? Mau nggak gitu juga nggak mati kok gitu loh. Lukas 21 ayat 11. Saya dengan cepat, waktu saya habis. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Itu adalah Yesus bicara tentang akhir zaman. Populasi manusia semakin meningkat, semakin banyak penyakitnya juga semakin meningkat. Ada yang namanya sampar, COVID. Ada yang namanya berbagai macam penyakit yang akan tumbuh, muncul, kelaparan, sebagainya. Maka ini tantangan-tantangan buat pemimpin-pemimpin Kristen yang harus tampil bersama dengan Tuhan. Maka tidak ada yang hanya santai, biasa-biasa, tidak ada. Akibat ulah manusia itu apa? Yang pertama adalah jenis-jenis penyakit yang belum diketemukan obatnya dan cara penanganannya akan muncul, akan timbul terus. Akan terjadi demikian, termasuk COVID ini. Dan pakai chip yang saya katakan tadi mulai muncul. Dan kita nggak tahu bagaimana cara penanganannya. Semakin hari semakin besar hal demikian. Orang miskin, yang kedua adalah kalau sudah lihat di situ, manusia mempertahankan hidup dengan segala cara supaya bisa eksis. Semuanya dipertahankan supaya eksis. Terakhir, angka kemiskinan apa? Bertambah. Nah ini yang saya mau katakan buat saudara. Miskin di mana-mana. Saudara kalau sudah miskin mau apa sekarang? Kalau sudah miskin adalah hutang. Negara yang miskin pasti hutang. Dan hutang itu adalah cara-cara setan untuk apa? Memperbudak orang yang dihutangi kan?
Dan itu yang terjadi di mana-mana, Afrika dan sebagainya. Kemarin ada dirilis sebuah data bahwa negara-negara yang menjunjung tinggi agama, prosentasenya negara-negara yang sangat agama itu diunggulkan, bahkan di KTP-nya ada agamanya, itu justru negara-negara miskin. Ethiopia, nomor 1 itu Ethiopia. Indonesia, nomor 5 Indonesia. Coba kamu bayangkan itu. Kemudian ada macam-macam garis semua itu. Negara-negara miskin semua itu. Negara yang nomor 10 besar yang tidak mengunggulkan agama itu biasa saja. Itu negara maju. Nomor 1 adalah Cina, Jepang, Korea Selatan. Bayangkan. Dan terjadi itu survei ya. Artinya apa sih? Orang sudah mulai nggak care lagi dengan itu. Kan terjadi hal itu. Dan kemiskinan mulai terjadi, orang-orang yang mengandalkan agama tadi. Kemiskinan terjadi. Dan akan minta hutang di mana-mana dan kekacauan akan terjadi di mana. Nanti kalau sudah miskin tuh kacau. Seperti ayat Lukas 21 tadi. Dan itu akhir zaman. Kalau saudara menjadi pemimpin yang seperti itu, apa yang kamu lakukan? Jarah-menjarah di mana-mana, kekacauan terjadi di mana-mana. Diizinkan Tuhan seperti itu. Karena populasinya semakin meningkat, semakin gede, tanah itu dulu zaman saya kecil harganya cuma 200.000. Sekarang tanah itu harganya 200.000 per meternya, sekarang sudah menjadi 2 juta per meternya. Padahal itu kampung. Ya kan? Semakin naik, semakin populasinya semakin gede, dan angka kemiskinan menjadi luar biasa. Orang punya perumahan itu sudah mewah zaman-zaman sekarang nanti. Karena mahal, semuanya mahal. Makanya saya bilang sama saudara, ayo pikir itu. Kalau kamu bekerja di tempat ini bukan untuk masa depanmu, bukan, masa depanmu di tangan Tuhan. Tapi kamu bekerja di sini adalah untuk Tuhan. Tuhan akan memberkati kamu, dompet-dompetmu semuanya diperlengkapi semuanya. Dan kamu akan dilepaskan dari segala penyakit apapun, kata Alkitab. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan. Ada syaratnya ya. Jika kamu mendengarkan dan mentaati firman Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun. Itu di dalam Keluaran itu. Penyakit manapun yang diterima oleh Mesir katanya. Apapun itu nggak akan kamu terima. Jika, berarti ada bersyaratnya. Jadi nggak bisa enak-enak, kita nggak bisa tengkrong aja, nggak bisa. Maka daripada itu, mari ini tantangan buat kita semuanya, supaya setiap saudara mengerti bahwa hidup saudara harus bergantung sama Tuhan, bukan bergantung oleh kehendak pikiran kita sendiri. Jangan terlena teman-teman, jangan terlena yang di Korea ini, jangan terlena. Jangan dinina bobokkan dengan hal-hal yang sifatnya mengenakkan diri kita. Harus punya aktivitas. Dan setan juga pakai olahraga-olahraga yang sifatnya adalah bersemedi dengan setan. Berhubungan langsung dengan setan. Banyak itu. Ada yoga. Kok yoga kok bisa begitu? Karena yoga yang asli ya. Yoga olahraga kita akan selidiki nanti. Yoga yang asli itu hubungan dengan setan. Mengosongkan pikirannya. Meditasi. Semangka, dilihat saja, dalamnya bisa hancur. Itu juga ada seperti itu. Merpati putih misalnya, itu bisa menghancurkan begitu. Tapi ngapain Pak gitu, pakai arit aja bebas. Loh ya kan, kok macam-macam aja. Ya kan? Pakai pisau begini beres kok arit atau apapun, ngapain harus dilihat gini. Macam-macam, orang ini kan bodoh. Ada yang begitu kesaksiannya kan? Wow, mungkin saudara-saudara yang pernah ikut-ikut kayak gitu. Ayo bertobat, pelepasan yuk. Pelepasan. Gitu ya. Penting buat saudara supaya sudah dimerdekakan, dibebaskan. Memang saat-saat ini susah untuk kita berjalan tanpa Tuhan. Sangat susah. Nggak bisa, dulu aja susah, apalagi sekarang. Mari saya ajak pemain musik maju depan. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini.